Halo, selamat pagi sahabat TV. Selamat datang di YouTube channel DP Team Studio. Hari ini saya sedang berada di Grand Island, tepatnya di klaster Simbali Costa, area Pakuan City, Surabaya. Nah, Pakuan City sendiri adalah area pengembangan dari Pakuan Group untuk perumahan kelas premium di kawasan Surabaya Timur. Tepat sekarang saya berada ini, kita akan mereview salah satu rumah dengan ukuran luas tanah 128 meter persegi dengan dimensi 8 x 16. Seperti apa rumahnya, seperti apa bagusnya, yuk ikuti video ini dari awal hingga akhir. Sekarang kita mulai dari fasad atau dari tampak depan rumah ini. Nah, rumah ini sendiri mengusung tema modern minimalis, tetapi tetap menunjukkan unsur kemewahan. Unsur kemewahan ini kita dapat lihat dari, yang pertama, kita bisa lihat dari material yang digunakan. Jadi untuk fasad depan dari rumah ini menggunakan material marmer dengan finish doff. Nah, yang kedua, untuk area carport ini sendiri, meskipun rumah ini berdimensi lebar 8, tetapi untuk carportnya sendiri ini muat untuk 2 mobil atau 2 kendaraan. Nah, berikutnya yang ketiga, di area sebelah sini kita punya landscape taman yang cukup bagus dan cukup mewah. Dan apalagi kalau malam hari terdapat LED spot yang menambah unsur kemewahan dari rumah ini apabila nanti malam kalau lampunya dinyalakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagian rumahnya ya. Baik, sahabat TV, sekarang kita sudah masuk ke area dalam rumahnya sendiri. Nah, dari awal ini, rumah ini sudah kelihatan mewah karena yang pertama pintunya ini benar-benar tinggi. Jadi kalau rumah mau kelihatan mewah, itu yang pertama kita harus menggunakan pintu yang ukurannya tinggi banget. Nah, yang kedua, di area dindingnya sendiri ini dari area foyer ya, ini kita berada di area foyer. Nah, dindingnya sendiri ditempeli dengan panel-panel ya, jadi yang membuat dinding ini tidak terlihat polos tapi juga tidak terlalu berat, sahabat TV. Nah, kemudian di sebelah sini ya kita punya 2 sofa untuk menerima tamu. Nah, kemudian di tengah-tengahnya juga disediakan side table. Nah, kemudian yang menjadi faktor penting untuk rumah lebar 8 bisa kelihatan lebar, kelihatan luas, kita harus menggunakan ceiling yang benar-benar tinggi. Nah, contohnya pada rumah ini, ceilingnya itu benar-benar tinggi. Jadi, ceilingnya itu tingginya kayak rumah 2 lantainya sendiri. Nah, selain unsur kemewahan yang didapat, tentunya kita bisa memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Jadi, pada siang hari seperti ini, kita bisa sedikit sekali menggunakan lampu di dalam rumah ini. Nah, sekarang kita mau berjalan lagi, masuk. Untuk lantainya sendiri, ini menggunakan homogeneous style dengan ukuran 60 x 60 dengan motif marmer. Jadi biar kelihatan nggak polos ya, sahabat TV. Nah, di area sini kita masuk sekarang ini adalah area ruang keluarga atau family room. Bisa dilihat ya, di sebelah sini kita punya satu meja. Ini terdapat colokan juga, ini buat colokannya TV ya kan. Nah, di bawah sini juga masih banyak ruang penyimpanan, lemari terbuka dan yang tertutup. Dan di sebelah sini juga ada sofa, jadi dipisah 2 ya sahabat TV. Yang ini sofa single, kemudian yang ini sofa bisa buat 3-4 orang. Dan tidak lupa di tengah-tengah ini diberikan coffee table
yang ukurannya juga besar, kemudian juga bentuknya circle atau lingkaran supaya tidak kelihatan penuh gitu. Nah, sekarang kita menuju ke area ruang makannya, sahabat DP. Nah, area ruang makannya ini untuk rumah lebar 8 ini benar-benar pas banget sih, sahabat DP. Jadi bisa dilihat ya, jadi di sini itu terdapat 6 kursi dengan bahan juga Oscar ya. Jadi bahannya seperti kulit tapi namanya Oscar. Kemudian juga di tengah-tengah ini terdapat satu meja makan yang ukurannya cukup besar, dan juga tidak lupa ketinggalan terdapat ceiling lamp-nya ini yang menambah kemewahan dari rumah ini. Nah, di belakangnya ini sendiri ada satu kitchen set ya yang lebar banget. Ini juga untuk top table-nya menggunakan bahan marmer, dan juga untuk area penyimpanan di bawah ini menggunakan HPL. Dan tidak lupa ketinggalan di area bagian atas ini dikombinasi ada area yang menggunakan cat duko, dan juga yang di sebelah sini itu menggunakan finishnya ini adalah mirror glass, kemudian diberikan stiker, jadi kelihatan seperti ada aksennya sendiri, sahabat DP. Untuk rumah ini di lantai satunya terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi, sahabat DP. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi untuk kamar tidur yang di lantai satu ini ukurannya cukup benar-benar cukup pas. Jadi terdapat juga lemari, kemudian juga ada meja untuk kerja atau meja rias, dilengkapi juga dengan kaca atau mirror glass, jadi menambah kesan luas. Kemudian di sini juga terdapat ranjang dengan ukuran 120 cm atau 1,2 meter. Nah, menariknya di sini itu semi master bedroom, sahabat DP. Jadi untuk kamar mandinya sendiri itu bisa connect dari kamar ini bisa masuk ke kamar mandi langsung, atau untuk tamu pun kalau mau menggunakan kamar mandi bisa lewat pintu yang berada di sebelah kiri ini. Setelah dari area kamar tidur lantai 1, sahabat DP, kita masih punya beberapa ruangan di lantai 1 ini. Yang pertama, di sebelahnya tadi meja untuk TV di ruang keluarga, kita punya satu pintu kamuflase. Ini dapat digunakan sebagai gudang penyimpanan barang-barang kita. Nah, kemudian di sebelah sini, ini adalah pintu akses menuju ke taman belakang. Nah, di sebelah kanan saya ini masih terdapat satu kamar tidur untuk ART dan kamar mandi untuk ART-nya. Nah, bagaimana untuk lantai 2-nya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Oke, sahabat DP, sekarang kita sudah berada di lantai 2-nya. Nah, lantai 2-nya sendiri ini terdapat 2 kamar tidur. Jadi yang pertama adalah kamar tidur untuk anak, dan satunya adalah kamar master. Nah, sebelum itu di area sebelah sini ini adalah area terbuka ya, sahabat DP. Jadi biar rumah ini kelihatan lebih luas. Jadi tadi efek dari double ceiling tadi, jadi menambah unsur luas dari rumah ini. Kemudian yang kedua juga cahayanya benar-benar masuk ke dalam rumah, sahabat DP. Jadi waktu siang hari ini kita benar-benar minim lampu, benar-benar bisa dilihat ya. Nah, sekarang kita bahas untuk kamar tidur anaknya. Nah, sekarang kita akan membahas kamar tidur anaknya. Nah, untuk kamar tidur anaknya ini sendiri, ukurannya itu benar-benar luas, sahabat DP. Nah, kebetulan untuk kamar tidur anak ini masih kosong, belum diisi furnis, tapi untuk ukurannya sendiri itu benar-benar luas, sahabat DP. Dan juga karena kamar anak ini berada di area depan dari rumah ini, jadi pada siang hari ini pun kita nggak perlu gunakan lampu sama sekali, sahabat DP, karena benar-benar cahayanya masuk.
Nah, di sebelah area sana kita punya satu kamar mandi luar. Jadi kamar mandi luar ini sudah dilengkapi dengan wastafel, kemudian kloset, dan juga area shower, sahabat TV. Nah, di belakang saya ini adalah master bedroomnya. Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah area master bedroomnya. Jadi area master bedroomnya ini benar-benar ukurannya luas banget. Di sebelah sini kita punya lemari ya, lemari 2 plus 1 pintu, bisa dilihat ya, benar-benar luas dan juga tinggi. Kemudian di sini juga ada lemari yang open space atau sifatnya nggak ketutup. Nah, kemudian di sebelah sini kita punya ini area yang bisa sahabat TV gunakan untuk bekerja maupun untuk merias diri. Ini materialnya dicat finish duko. Kemudian di sini juga kita punya satu mirror atau kaca yang cukup besar. Di sebelah kanan ini adalah area tempat tidurnya sahabat TV. Jadi untuk kasurnya sendiri ini ukurannya besar, 2x2 meter. Kemudian di sebelah kiri dan kanannya terdapat meja nakas. Ini juga finishnya cat duko, dan untuk pintunya ini menggunakan material HPL dengan motif linen sahabat TV. Nah, kemudian di sebelah sana ini ada satu hiasan. Kemudian ini adalah akses pintu menuju ke area kamar mandi tadi. Dan ini adalah meja yang unik. Jadi kenapa kok mejanya bentuknya seperti segitiga? Jadi digunakan untuk menaruh TV sahabat TV. Jadi kalau sahabat TV punya TV yang ukurannya cukup besar, itu bisa ditaruh di sini, posisinya agak menyamping. Nah, kenapa kok ditaruh di sini? Karena di sebelah sana areanya kurang cukup untuk kita menaruh TV karena ada pintu sliding ini untuk ke kamar mandi. Nah, jadi benar-benar desainnya itu benar-benar dipikirkan benar matang-matang sih sahabat TV. Nah, ini juga finishnya menggunakan cat duko. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kesimpulan untuk rumah ini ya sahabat TV. Overall untuk rumah ini saya benar-benar suka karena meskipun dengan luas tanah 128 meter persegi dengan dimensi 8x16, rumah ini itu benar-benar menunjukkan kualitasnya. Jadi dari bahan-bahan yang digunakan, materialnya seperti tadi marmer yang ada di fasad atau tampak depan dari rumah ini, kemudian juga material furnishing yang ada di dalam rumah ini benar-benar dikombinasikan antara HPL, kemudian juga mirror, kemudian juga dengan cat duko. Semuanya itu benar-benar dikombinasikan menghasilkan sesuatu yang bagus, yang mewah, tetapi tetap homey dan juga tidak berat sahabat TV. Dan rumah ini itu cukup untuk area cahayanya pun atau untuk masuknya cahaya dari ke rumah ini itu benar-benar sangat bagus karena double ceiling tadi ini selain untuk cahaya juga menimbulkan efek mewah dari rumah ini dan efek spacious juga. Nah, untuk harganya sendiri sahabat TV, harga rumah ini adalah 4,3 miliar, belum termasuk subsidi PPN 50%, kemudian juga masih ada free BPHTB sebesar 5%, free biaya KPR dan free smart home. Jadi tunggu apa lagi sahabat TV, kalau membutuhkan informasi mengenai rumah ini bisa menghubungi dengan kontak yang tertera di deskripsi di bawah video ini. Nah, oke sahabat TV, sekian untuk review rumah di Grand Island, Cluster Simbali Costa, area Pakon City Surabaya. Jangan lupa untuk komen video ini, like video ini, dan share video ini ke teman-teman sahabat TV semua yang membutuhkan informasi mengenai properti. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe channel YouTube DB Team Studio. DB Real Estate Indonesia, deliver the best property for you.